Di buku ini dibilang, banyak orang Kristen masa kini menjadikan kasih Tuhan hanya sebagai keyakinan intelektual yang ternyata sama sekali tidak mengubahkan. Buktinya, kita tetap berlanjut mencari kasih dan pengakuan dari orang lain lewat cara-cara destruktif, seolah kasih Tuhan gak cukup. Selamat datang di Dengerin Buku Channel yang akan mereview dan membacakan sekilas dari buku-buku inspiratif untuk nemenin kamu yang suka belajar bisa merefleksikan isi bukunya. Jadi buku-buku inspiratif itu gak berlalu gitu aja. Mengawali tahun baru ini, Dengerin Buku Channel mau ajak kita merenungkan buku yang mungkin bisa dijadiin referensi untuk jadi modal gimana caranya memiliki emosi yang sehat di tahun yang baru. Judulnya The Emotionally Healthy Woman, yang ditulis sama Gary Scazzero, istri dari Peter Scazzero yang juga pernah nulis buku cukup terkenal berjudul Emotionally Healthy Spirituality, dan lainnya. Buku yang ditulis istrinya ini mungkin isinya banyak relate sama permasalahan perempuan ya. Tapi intinya, Gary bilang buku ini akan menolong kita menghentikan tingkah laku atau motivasi yang bukan bagian dari kerajaan Allah. Berhenti yang dimaksud juga merupakan sebuah cara untuk meninggalkan kepalsuan dan juga manusia lama kita. Dari buku ini kita akan belajar 8 perkara yang harus dihentikan untuk menolong kita jadi lebih sehat secara emosi. Tapi sebelum mempraktekannya, kita perlu memulainya dengan suatu kesadaran bahwa kita gak sedang baik-baik aja, sehingga perlu menghentikan beberapa hal yang gak perlu bahkan berbahaya. Di video kali ini kita akan bahas topik berhenti yang pertama dari bab 1 buku The Emotionally Healthy Woman, yaitu berhenti mencemaskan apa yang orang lain pikirkan. Buku ini gak hanya berisi teori tapi juga cerita pengalaman penulisnya sendiri dan juga contoh-contoh kejadian yang real yang bisa kamu baca sendiri nanti ya. Video Dengerin Buku Channel akan lebih banyak ceritain tentang insight yang didapat. Jadi, awal bab 1 dibuka sama cerita pengalaman penulis yang ingin berhenti dan pindah dari gereja tempat dia dan suaminya selama ini melayani. Keputusan besar yang dianggap terlalu mendadak dan konyol oleh suaminya. Tapi justru ini adalah ledakan dari apa yang selama ini Gary pendam dan membuatnya keletihan sampai frustasi selama bertahun-tahun. Gary sadar kalau selama ini kebutuhannya untuk menjadi pribadi yang diinginkan dan diharapkan orang lain bukanlah sesuatu yang baik buat dirinya. Dia sadar kalau keinginan itu justru membuat identitas utamanya jadi bias. Karena ternyata identitasnya gak hanya dipengaruhi oleh kasih Tuhan untuknya, tapi juga dikontrol sama apa yang orang lain pikir tentang dia. Dan ini sudah dihidupi bertahun-tahun. Mungkin kelihatannya menyenangkan karena disukai banyak orang. Tetapi Gary sadar kalau ternyata dia kehilangan dirinya. Dia gak lagi mengenali dirinya. Akhirnya Gary sampai pada titik kelelahan dan merasa sangat kacau sampai gak mau peduli lagi sama apa yang orang pikirkan tentang dia. Tapi keputusan untuk gak peduli pun gak mudah, karena dia udah menghidupi ketakutan pada pikiran orang lain selama bertahun-tahun. Menurut Gary, merasa diri buruk di depan orang lain itu rasanya lebih buruk dari kematian. Tapi di tengah dilema yang dia rasakan, hal paling jelas dirasakan adalah kelelahan dan merasa udah sekarat sampai gak bisa bernafas. Sekali lagi ya, dilihat baik-baik aja oleh orang lain emang menyenangkan, tapi akan jadi masalah kalau validasi dari orang lain bahwa kita baik udah jadi sesuatu yang wajib. Sadarkah kita kalau mengandalkan pengakuan orang lain demi merasa diri berharga sangat bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Kita merasa cukup baik dan patut dicintai, seharusnya nggak memerlukan validasi orang lain, tapi hanya perlu 2 fakta dasar. 1, kita diciptakan menurut gambar Tuhan. Dan yang kedua, kita memiliki identitas baru di dalam Kristus. 2 fondasi ini sebenarnya udah dia gali dari Alkitab, bahkan udah Gary ajarkan ke banyak orang. Tapi ternyata nggak dia alami.
dia pun mulai menyadari ternyata identitasnya belum disentuh sama kebenaran kasih Kristus. Apa buktinya? Realita bahwa keberhargaan dirinya ternyata diukur dari bagaimana orang lain memandang dia. Kebutuhan bahwa orang lain melihat dirinya hebat dan baik membuatnya menjadi people pleaser dan akhirnya kelelahan sendiri. Salah satu contoh di Alkitab adalah Petrus yang menyangkal Yesus. Ketakutannya pada penolakan banyak orang melenyapkan apa yang dia tahu secara intelektual selama ini tentang kebenaran. Ada paragraf yang mungkin bisa kita pikirkan juga ya, tentang pengakuan Gary yang dengan jujur bilang, "Saya akhirnya mengakui bahwa rintangan terbesar saya dalam membuat perubahan yang sehat adalah rasa takut pada apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Kebenaran yang mengejutkan ini menggoncangkan saya sampai ke dasar hati. Seperti Petrus, saya hidup dalam ilusi. Saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Saya menikmati kasih Tuhan hingga tingkat tertentu, tapi kasih-Nya tidak menembus cukup dalam sehingga mampu membebaskan saya dari rasa takut pada apa yang orang lain pikirkan." Sampai sejauh ini, kira-kira dari apa yang dijelaskan, kamu juga mengalami hal yang sama nggak? Kalau iya, kamu nggak sendiri. Di buku ini juga diceritakan beberapa tokoh Alkitab yang akhirnya jatuh tergelincir karena kecanduan pengakuan orang lain. Ada Abraham, Yakub, Ruben, Harun, dan Timotius. Detailnya bisa kamu baca di bukunya ya. Dari contoh-contoh itu kita melihat bahwa ternyata berharap pada orang lain daripada Tuhan demi menerima pengakuan justru membawa pada bencana bagi diri mereka sendiri, bagi orang-orang yang dikasihi, dan bagi hubungan mereka dengan Tuhan. Atau kira-kira kamu termasuk yang mengalami kejadian ini juga? Yang pertama, kamu tetap bertahan dalam sebuah hubungan pacaran yang gak sehat dengan seseorang karena gak tahu gimana mengakhirinya. Kamu takut pada reaksi teman-teman dekat kamu, takut pada penilaian orang bahwa kamu gagal berrelasi, kamu dianggap jahat, dan lain-lain. Tapi kamu sendiri menderita dengan relasi itu. Atau mungkin kamu takut tidak diterima oleh banyak orang sehingga terpaksa mengubur ketidaknyamanan bersama dengan orang-orang tertentu. Karena kamu takut kalau menjauh kamu dianggap culun atau label negatif lainnya. Tapi terus bersama dengan mereka membuat kamu gak bertumbuh dan sama sekali gak happy. Atau mungkin ada bentuk bencana lain yang kamu alami karena gak enakan. Jadi, kenapa ya mencemaskan apa yang orang lain pikirkan itu sama sekali gak alkitabiah? Karena bisa saja perbuatan baik yang kita lakukan ternyata bukan buah dari kuasa kasih Tuhan yang mengubahkan diri kita, tetapi karena kita hanya berusaha terlihat baik dan divalidasi sebagai orang baik oleh orang lain. Gary bilang, bagi banyak orang Kristen masa kini, kasih Tuhan di dalam Kristus tetap menjadi keyakinan intelektual yang kita akui ketimbang realitas ekspresial yang mengubahkan pemikiran dan perasaan mengenai diri kita sendiri. Sebagai akibatnya, kita berlanjut dengan mencari kasih dari orang lain lewat cara-cara destruktif. Menanggapi realita yang menyedihkan itu, Gary menuliskan bagaimana kasih Tuhan mengarahkan kita pada kasih yang sehat terhadap diri sendiri. Diambil dari 4 kasih oleh Bernard dan Claire Fox, seorang pemimpin Kristen di abad 12, yang mengatakan bahwa mengasihi diri sendiri demi Tuhan merupakan tingkat mengasihi yang paling tinggi. Tingkat ini digambarkan sebagai pengalaman nyata bersama kasih Tuhan yang menyentuh hidup kita hingga membebaskan kita dari kebutuhan untuk meminta kasih dari orang lain. Gary pun mengajarkan 4 alasan yang menjadi motivasi umum kenapa kita harus berhenti hidup demi pengakuan orang lain. Yang pertama, karena kita akan melanggar integritas kita sendiri. Kita ternyata nggak menghidupi apa yang kita percaya. Kita bertingkah laku berdasarkan ketakutan kita pada penolakan orang lain dan bukan karena kebenaran yang diajarkan melalui kitab suci. Yang kedua, karena apa dan siapa yang kita kasihi dipertaruhkan. Misal nggak enak sama ajakan teman akhirnya merusak relasi dengan keluarga atau pasangan. Yang ketiga, rasa sakit dari situasi kita saat ini begitu dalam, sehingga seharusnya kita segera membuat perubahan. Pada bagian ini, Gary mengutip seorang dokter bernama Parker Palmer yang mengatakan,
Ketakutan pada penolakan dan tetap bertahan pada situasi yang menyakitkan justru dapat menyebabkan seseorang mengalami depresi. Rasa takut bahwa segala sesuatu akan tetap sama sebenarnya jauh lebih besar daripada rasa takut bahwa segala sesuatu akan berubah. Beradaptasi dengan perubahan memang gak mudah, tapi akan jauh lebih gak mudah jika situasi sulit yang kita hadapi akan terus sama dan menumpukan kesakitan. Di bagian akhir, Gary gak hanya menceritakan tentang tokoh Alkitab yang tergelincir karena kecanduan pada pengakuan orang lain, tapi ada juga yang bisa kita teladani. Salah satunya Maria, yang gak malu meminyaki kaki Yesus dengan minyak mahal dan menyekanya dengan rambutnya. Dia juga rela disalahpahami saudaranya Marta yang sibuk melayani karena dia mengerti kebutuhannya untuk dia mendengarkan gurunya yang tidak lama akan disalibkan. Dia adalah seorang yang memahami nilai dirinya dalam hubungan dengan Yesus ketimbang dengan pendapat orang lain tentangnya. Hal ini terjadi karena kasih dan pengampunan Kristus menerobos batinnya yang paling dalam. Pengalaman disentuh oleh kasih Tuhan tidak hanya melepaskan Maria dari rasa malu apapun, tetapi juga menerangi kebenaran tentang kelayakan dan nilai dirinya, sekalipun mendapatkan kritikan dan mungkin ejekan. Tapi Maria tidak mengarahkan tindakannya pada apa yang benar menurut mata dunia, tetapi pada apa yang benar menurut mata Kristus. Jadi bagaimana? Apa kamu sudah meyakini identitas kamu dalam kasih Tuhan? Atau masih takut tidak mendapat pengakuan dari orang lain? Di bagian akhir juga ada langkah praktis yang bisa kita lakukan. Silakan baca lengkapnya dengan beli buku dari link yang ada di deskripsi. Selamat mengalami kasih Tuhan yang mengubahkan. Tuhan memberkati.